Halo, salam saudaraku yang terkasih. Pada pagi hari ini kembali kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Haleluya, puji syukur kami naikkan kepada Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan, atas segala kemurahan Tuhan buat sepanjang kehidupan kami Tuhan. Kami boleh merasakan Engkau bergerak di dalam hidup kami. Kami boleh menerima berkat Tuhan Yesus sampai hidup kami. Engkau panggil Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan menerima berkat Tuhan. Berkati kami yang mendengarkan, berkati kami yang membaca, berkati kami yang merenungkannya Tuhan, agar kami semakin berbuah di hadapan Tuhan Yesus. Lewat hidup kami boleh diubahkan dan dijadikan sama-sama seperti Yesus. Dalam nama Yesus yang percaya, siap katakan amin. Pada pembacaan firman kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 12 sampai 14. Mazmur 90 ayat 12 sampai 14. Judulnya Allah tempat perlindungan yang kekal. Benar ya saudara? Jadi hanya Allah yang dapat menjadi tempat perlindungan kita yang kekal. Kadang manusia berlari ketika melihat masalah yang ada di depannya. Berlindung pada manusia, mengandalkan manusia. Tetapi di sini kalau kita mengandalkan Tuhan, berlindung pada Tuhan, Dia adalah tempat perlindungan yang kekal. Amin saudara ya. Jadi kalau manusia hanya terbatas kemampuan, kekuatannya. Karena kalau kita misalnya berlindung sama Tuhan, kita akan dibantu, kita akan ditolong. Apapun itu bisa dapat diubahkan. Asal kita percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan lebih hebat, lebih berkuasa dari segalanya. Kita ke ayat yang ke-12-nya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, ini dia ya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Jadi, demikian juga buat hidup kita saudara. Biarlah kita meminta pertolongan Tuhan, agar kita bisa menghitung hari-hari kita sedemikian rupa. Waktu kita yang kita diberi kesempatan pada pagi hari ini, buat teman-teman yang masih sehat, mari kita hitung hari-hari kita sedemikian rupa. Waktu itu begitu singkat, seperti pencuri di malam hari. Tuhan itu seperti pencuri di malam hari saudara. Tidak ada yang tahu kapan kita akan datang menghadap kepada Dia, Sang Pencipta. Oleh karena itu, lanjut, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah ini dia ya. Jadi kita harus bijak. Harus beroleh hati yang bijaksana. Kalau kita bodoh, kita tidak bisa menghitung ya kan? Sama seperti kita belajar di sekolah. Kita tidak akan pandai saudara. Kalau kita tidak belajar menghitung perkalian, bisa mendapatkan nilai yang merah. Dan hasilnya di kemudian hari pas dikenaikan kelas, kalau kita bodoh, kita akan tinggal kelas lagi, diuji lagi, itu lagi yang dikasih pelajarannya. Maka mari kita memperoleh hati yang bijaksana ya. Jangan seperti gadis-gadis yang bodoh, tidak mempersiapkan apapun. Sama seperti yang kita baca dalam Matius ya, yang bagaimana perjalanan antara
gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Mereka mempersiapkan sehingga kedatangan Tuhan Yesus kembali, mereka sudah siap. Tidak ada lagi terburu-buru sampai dia ketinggalan. Ketika dia membeli minyak, si wanita yang bodoh ini, dan akhirnya pintu pun ditutup. Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu ini, kami ingin masuk, katanya. Akan tetapi kata Tuhan Yesus, hei kamu, aku tidak mengenal kamu. Mungkin saja kita semua mengenal Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus tidak mengenal. Jadi tirulah seperti gadis-gadis yang bijaksana di dalam Matius tersebut, ya saudara. Jadi kita lanjut di ayat ke-13. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Kembalilah ya Tuhan. Ini dia ya. Ini doa Musa kepada Tuhan Yesus. Dia meminta agar dia kembali, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Tuhan akan melihat dari atas ke bawah. Tuhan akan melihat apa yang dikerjakan manusia di bawah bumi ini, di bawah langit ini, di atas bumi ini. Jadi demikian ya saudara. Di ayat ke-14, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Amin ya. Dengan kasih setia Tuhan, yang artinya kita dipuaskan lewat hadiratnya Tuhan Yesus. Jika kita mengalami masalah, akan ada banyak ujian-ujian jika kita mengenal Tuhan Yesus. Tetapi percayalah, kamu bisa melewatinya. Karena kuk yang diberikan Tuhan Yesus tidak akan melebihi batas kekuatan. Jadi demikian ya saudara ya. Oke ya saudara, jadi supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Nah ini dia, jika kita mendapat kekuatan yang baru daripada Tuhan Yesus, maka kita akan bersorak-sorai dan kita tidak akan bersedih hati, karena Tuhan akan mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin ya. Demikianlah firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini. Semoga semua saudara diberkati lewat kebenaran yang saya sampaikan, yang saya seringkan kepada saudara, agar kita semua mendengarkan firman Tuhan. Jadi saya rindu agar semua saudara-saudara diberkati dan mendekatkan diri sama Tuhan. Jangan pernah memberi kesempatan buat orang-orang fasik yang tidak mengenal Tuhan. Mari kita berikan waktu kita yang terbaik sama Tuhan. Amin saudara ya. Sebelum kita mengakhiri pembacaan kita berdoa. Haleluya, Bapakku yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Mazmur 90 ayat 12 sampai ke-14 Tuhan. Kami sungguh merenungkan firman-Mu Bapa. Kami sungguh diberkati Bapa lewat kebenaran firman Tuhan yang kami baca pada pagi hari ini. Hari ini Tuhan, kami akan meminta untuk kami bisa menghitung hari-hari kami menjadi wanita yang bijaksana, yang mempersiapkan segala sesuatunya Tuhan, agar saat kedatangan Tuhan Yesus kembali menjemput kami Tuhan ke dunia ini, kami sudah siap, kami sudah serahkan semuanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, yang menjadi kerinduan kami. Semua yang mendengarkan dapat diberkati dan diberikan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari yang percaya dan menerima berkat pada pagi hari ini, mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati saudara.